Halo semua, selamat datang di channel Fakta dan Poin, di mana kita berbicara sesuai dengan fakta. Teman-teman, pada video kali ini aku ingin menampilkan beberapa tayangan masih tentang si Panci yang baru saja mendapatkan ijazah doktornya dari UNJ setelah 2 tahun yang lalu dia mengaku sudah diwisuda dan beberapa awal tahun yang ini dia mengaku telah menyelesaikan ujian doktoralnya. Mungkin dia keselip lidah, tapi kita nggak bisa biarkan dia keselip lidah, karena dia juga nggak pernah membiarkan orang lain keselip lidah. Pokoknya kita akan tetap terima pendapat dia yang pertama, bahwa dia ujian di tanggal 23 Februari atau Januari 2026 dan dia wisuda di awal Maret 2024. Itu tetap menjadi pegangan kita. Walaupun dia bilang, oh saya salah menyebutkan, enggak, kita enggak akan terima. Kita akan memperlakukan dia sebagaimana dia memperlakukan Pak Jokowi dan pendukungnya. Itu yang harus dicatat. Jadi, bukan hanya itu, dia menyerahkan disertasinya dan tanpa ini, tadi yang aling-aling dia langsung bilang ketika si staf menanyakan apakah ada kopian dari disertasinya. Kan kebakaran, Mbak. Loh, segampang itu ya di UNJ. Ketika ada staf dari kampus menanyakan, kan dia harus detail nih menanyakan, kebakaran kapan Pak kebakarannya? Apa aja ini? Apa hanya ini? Ya, oh gitu. Jadi seolah-olah sih udah tahu bahwa rumahnya kebakaran. Kan kebakaran, Mbak. Itu kan pertanyaan bahwa dia pernah mengatakan kepada si staf tersebut bahwa rumahnya kebakaran. Sehingga dia hanya bisa menyelamatkan satu disertasi yang asli, disertasi aslinya. Dan kemudian ya itulah yang sebagai syarat ya, sebagaimana dikatakan oleh petinggi kampus saat didatangi Bang Bil, bahwa syarat kenapa dia belum mendapatkan ijazahnya karena dia belum menyerahkan atau menyetorkan disertasinya, memberikan ke kampus. Dan dia bilang, oh ini akan saya serahkan. Waktu itu dia datang ke kampus yang pertama tuh tanggal 9 Juli. Agak janggal ya kalau dia menuliskan di videonya tanggal 9 Juli. Nah, dia kemudian datang ke kampusnya tanggal 15 Juli. Sementara seperti keyakinannya bahwa dia, oh, sudah saya serahkan Pak. Oh, sudah beres ketika staf rektor atau bagian dari rektor menanyakan apakah dia sudah menyerahkan disertasinya. Oh, sudah Pak. Padahal kita semua ya tahu ya dari postingan Bang Joshua kalau dia ini apakah adminnya baru memasukkan disertasinya si Panci ini ke website perpustakaan UNJ itu pada tanggal 13 Juli jam 3 lebih berapa puluh menit gitu, 3.20 atau 3.30 pagi menjelang subuh. Janggal. Apalagi dalam dia menceritakan riwayat pendidikannya di UNJ bahwa dia daftar pada 2016, maka diambillah bahwa itu peraturan tentang mahasiswa yang melakukan tindak pidana dan sudah ingkrah itu baru dibuat atau diterapkan tahun 2018. Sementara dia ini antara 2018 sampai 2024 dia masih menempuh pendidikan di UNJ. Berarti nggak harus berdasarkan ketika mendaftar. Sementara dia mendaftar 2016 dan dia cuti selama 4 tahun. Dan aku masih nggak mengerti, kampus mana yang bisa memberikan cuti itu sampai 8 semester kepada mahasiswanya. Di mana-mana itu cuti telah 1 semester. Dilanjutkan lagi satu semester. Kalau 1 tahun aja masih janggal. Ini bisa 8 semester loh, 4 tahun dia mengajukan cuti baru melanjutkan kembali di tahun 2020. Dan 2022 dia terkena kasus pidana, dihukum 9 bulan, ingkrah, banding juga ditolak dan tetap ingkrah 9 bulan. Dan kampusnya tetap meloloskan dia ikut melanjutkan pendidikannya sampai meraih gelar doktor. Jadi cuma satu kok. Iya, Yang aslinya?
Nah itu kan kebakaran. Ini aja sudah maksimal bisa tak selamatin Mbak ketika rumah kebakaran. Nah, nanti saya ini ya Pak, boleh ini dibuatkan. Nanti Bapak yang di surat pernyataan ini sama originalitas nanti saya tempeli pakai materai asli. Bapak tanda tangan ya, siap. Tanda tangan iya, formnya itu iya. Yang satu paket itu yang saya kasih Bapak. Nah, ya itu. Nah, ya itu yang kebakar di kamar, tinggal ini Bu. Iya. Untung masih ada ini. Ya. Intinya moga-moga gak ada masalah ya. Tinggal tanda tangan ini karena setelah tanda tangan ini boleh dibawa. Seharusnya begitu. Kalau syarat upload udah upload sudah. Ya, sebelum terbuka kan syarat jurnal segala macam udah. Semua. Dari keyakinan Anda, ijazahnya asli atau palsu, Prof. Ci, sampai dengan detik ini? Ya, kalau saya sih melihatnya palsu. Profesor C ini di beberapa kali acara talk show ketika dia diundang, dia tetap lebih pro kepada kelompok penuduh ijazah Pak Jokowi. Apalagi beberapa kali dia seperti sangat mengagumi Tifa dan pernah bilang, ya kita kan Bu Tifa sama peneliti ya Bu Tifa. Dan pada akhirnya kita tahu dia itu siapa. Dari mulai soal materai yang ada di ijazahnya Pak Jokowi, itu juga dia menganggap kenapa harus materai yang harga 500? Padahal sudah jelas-jelas disebutkan berkali-kali bahwa materai yang ada di ijazah Pak Jokowi itu sama dengan materai yang ada di ijazah seniornya Pak Jokowi yang selalu menjadi andalan bagi kelompok ini untuk dijadikan perbandingan bahwa ijazah tersebutlah yang asli dan ijazah Pak Jokowi palsu. Karena materai di ijazah tersebut itu bernilai Rp500, sementara materai di ijazah Pak Jokowi itu Rp100. Padahal meski warnanya berbeda, tapi nilai materai tersebut sama. Bahkan saksi yang membawa ijazah tersebut yang merupakan adik kandung dari pemilik ijazah tersebut sempat mengatakan bahwa di ijazah itu ada hologramnya. Dan itulah kemudian digoreng-goreng sama si Tifa. Jangan main Zoom, Pak. Maksudnya main Zoom apa? Dia nggak datang kemudian dia cuma pakai Zoom. Oke. Nggak bisa. Emangnya ini COVID pakai Zoom? Ya. Atau cuman nggak datang pakai berita acara sumpah. Kalau seandainya nanti akhirnya Pak Jokowi pakai Zoom, apa yang akan disampaikan? Oh, kita protes keras. Mundur, lebih baik mundur sidangnya. Harus datang. Dia janji kok. Saya mau hadir di sidang, tapi saya pakai Zoom. Nggak boleh. Panci, kok itu terdakwa? Kok nggak bisa mengatur seenaknya? Oh, Pak Jokowi harus hadir. Dia harus hadir, nggak bisa pakai Zoom. Sejak kapan Pak Jokowi bilang dia akan hadir melalui Zoom? Tidak pernah satu kata pun diucapkan Pak Jokowi bahwa ia akan hadir lewat Zoom. Dia akan hadir langsung ke persidangan dengan membawa ijazahnya dari SD, SMP, dan SMA. S1 yang saat ini ada di pihak JPU. Nggak pernah sekalipun Pak Jokowi bilang dia hadir lewat Zoom. Nggak pernah sekalipun. Kalimat itu kan kalian sendiri yang ucapkan, kalian sendiri yang amplifikasi, kalian sendiri yang terus goreng-goreng, sehingga kan meyakinkan kepada pengikut-pengikut kalian itu yang engeh-engeh aja sama kalian, bahwa Pak Jokowi akan hadir lewat Zoom. Dan kalian terus bohongi pendukung kalian, bohongi pengikut kalian. Kalau Pak Jokowi akan hadir di setiap persidangan, kan tolol itu namanya. Sampai ibu-ibu itu, mana Jokowi, mana Jokowi? Kenapa ada keinginan dari beberapa pendukung Pak Jokowi bahwa Pak Jokowi sebaiknya tidak hadir di persidangan kalian? Bukan hanya soal keselamatan, tapi kita menjaga marwah beliau sebagai presiden ke-7 di negara ini. Belum lagi, kalaupun dikatakan keselamatan, kau jangan lupa ya Panci, kalau ada Uri Barat di situ yang ingin menghalalkan dari Pak Jokowi. Ada si Riza Fadilah yang mau gantung Pak Jokowi. Kalian ini kan orang-orang yang mengaku punya kemana-mana kan selalu bertakbir, menjadikan takbir sebagai slogan kalian. Takbir yang agung kalian jadikan sebagai yel-yel. Kan keterlaluan itu. Di mana-mana kan bertakbir, tapi ujungnya apa? Gantung Jokowi, adili Jokowi, tangkap Jokowi, nusa kembangkan Jokowi.
Dan itu apa? Dan itu pula yang dimanipulasi sama pengacaranya si Tifa. Dia bilang pendukung Pak Jokowi itu menginginkan klien kami dihukum berat. Sementara pihak kami tidak pernah menginginkan Pak Jokowi diadili. Apa masalahnya Pak Jokowi diadili? Ini sidang klien kalian, bukan sidang Pak Jokowi. Dan kalian lupa, yang paling gaduh itu siapa? Pengikut kalian yang nggak seberapa itu. Seseorang nggak boleh lupa. Masa tanggal KKN-nya lupa, tahunnya KKN-nya lupa. Mas, saya juga nggak ingat KKN saya. Dosen pembimbingnya masa lupa? Kalau dosen pembimbing saya ingat. Jurusannya masa salah? Ya beliau mantan presiden yang punya segudang masalah mengurus negara. Ah, enggak lah. Kalau itu hal-hal mungkin sepele seperti itu. Enggak. Kalau itu terlalu stupid. Ya. Untuk seseorang yang katanya adalah mantan presiden, kalau hal yang sangat sepele itu salah, nggak mungkin salah. Ayo. Yuk, ambil kesadaran. Saya mengikuti ujian akhir atau ujian terbuka itu pada tanggal 23 Februari. Maaf, 23 Januari tahun 2026. Dan ada saksi yang hadir di sini, yaitu Bu Erliana. Beliau hadir langsung pada saat ujian terbuka. Kemudian saya mengikuti wisuda, ya, itu pada awal Maret tahun 2024 di SICC, Sentul International Convention Center. Semua ada foto-fotonya. Dan pada saatnya akan saya jelaskan, tentu tidak sekarang.